Selamat pagi rekan-rekan. Terima kasih sudah bisa hadir di rapat online hari ini. Sebelum kita mulai, kita perkenalan diri dulu untuk keperluan dokumentasi. Silakan bisa perkenalan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardian Suryama dengan NPM 2470061110060. Di sini saya sebagai Kepala Departemen atau Manajer HRD. Baik, perkenalkan saya Bunga Oktamadani, NPM 2470061111068. Di sini saya sebagai perwakilan dari karyawan. Baik, perkenalkan nama saya Farisa Fadilah dengan NPM 2470061111081 sebagai perwakilan karyawan juga. Baik, untuk agenda hari ini kita akan membahas tentang rencana perusahaan menetapkan sistem pemantauan aktivitas karyawan yang baru. Berdasarkan handbook manajemen yang sudah dibuat, kita melihat adanya penurunan produktivitas dari risiko kebocoran data. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Pak Adrian untuk dari sisi manajemen HRD untuk menjelaskan usulan-usulannya. Silakan Pak Adrian. Baik, terima kasih Pak Andi. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Di sini saya telah membuat beberapa poin kebijakan. Ada 5 poin kebijakan untuk Departemen Digital dan Komunikasi di perusahaan Alik Jaya Abadi. Di sini kita ada 2 konteks, yaitu kriteria evaluasi dan pertanyaan kunci, dan ada poin ketercapaian yang terdiri dari status dan juga keterangan atau temuan diskusi. Di sini saya selaku pihak manajemen menentukan adanya yang pertama relevansi, apakah ada masalah bisnis nyata yang ingin diselesaikan. Di sini statusnya semuanya masih kosong karena akan didiskusikan. Keterangannya ditemukan penurunan produktivitas dan risiko kebocoran data klien. Lalu ada dari sisi kebutuhan, apakah monitoring ini satu-satunya cara untuk mengamankan aset, dengan keterangan perekaman aktivitas pengetikan dalam komputer perusahaan. Lalu ada proporsionalitas, apakah metode ini seimbang dengan risiko privasi karyawan, yaitu keystroke logger, dengan merekam password dari setiap komputer lab yang ada pada perusahaan. Lalu ada transparansi, karyawan diberitahu tentang metode ini akan dicantumkan dalam kebijakan baru. Lalu ada keamanan data, apakah kita bisa menjamin keamanan data hasil rekaman ketikan, yaitu dengan database hasil logger rentan diretas pihak ketiga, insider threat. Dari beberapa kebijakan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu oleh rekan-rekan semua? Baik, mungkin dari saya terlebih dahulu. Jadi dari inti yang dokumen yang Bapak Adrian bacakan, setiap keylogger atau ketikan keyboard itu akan direkam dan emailnya akan kebaca ya, Pak? Apa bagaimana? Bisa dijelaskan? Betul, Pak Farid. Ini kan aset perusahaan ya. Komputernya juga menggunakan komputer perusahaan. Jadi perusahaan itu berhak tahu apa yang terjadi di dalamnya dan apa yang karyawan lakukan gitu, agar tidak terjadi kebocoran data dari perusahaan. Nah, mungkin ada dari karyawan lain yang ingin menanyakan hal lain. Baik, Bapak, sebelumnya izin interupsi ya. Eh, saya sebagai perwakilan karyawan sangat keberatan, Pak, dengan rencana pemasangan keystroke logger ini. Kenapa keberatan ya, Bu Bunga? Kalau karyawan bekerja jujur kan seharusnya nggak perlu takut ya. Dan juga ini kan pakai fasilitas yang ada di perusahaan. Jadi begini, Pak, bukan masalah jujur atau tidaknya, Pak. Ini kan masalah privasi ya, dan etika juga. Yang pertama nih, keystroke logger itu kan merekam segalanya. Karyawan kadang kan membuka internet banking ya saat jam istirahat.
kalau direkam kan berarti tim IT di perusahaan itu bisa tahu password bank kami kan. Nah, itu bahaya. Terus yang kedua itu memonitor email pribadi, misal Gmail atau Yahoo. Itu kan pelanggaran etika berat. Terus itu juga ruang private menurut saya. Nah, yang ketiga juga ini tuh menciptakan budaya ketakutan Pak. Karyawan jadi merasa dimata-matai lah seperti kriminal. Jadi kayak gerak-gerik kita tuh kayak ya eh kehambat aja. Terus ini malah akan menurunkan moral kerja, bukan menaikkannya. Gitu Pak. Sekian. Oke, izin interupsi ya masuk lagi. Seperti yang dikatakan oleh Bu Bunga ya, yang tadi itu poinnya bagus. Seperti yang dikatakan, peraturan tadi itu akan menurunkan moral kerja gitu. Bagaimana untuk tanggapan dari manajemen manajemen soal keamanan data password karyawan tadi, Pak? Bisa dikatakan, Pak? Oke, baik. Menurut saya emang benar sih beresiko, tapi kan kita harus mencegah insider trading atau pembocoran rahasia perusahaan. Apalagi kan karyawan bisa aja mendapatkan uang lebih gitu dengan menjual data perusahaan. Nah, kalau nggak dipantau total, bagaimana bisa pihak perusahaan itu tahu kalau karyawannya tidak membocorkan data lewat kepentingan pribadinya seperti lewat email gitu. Izin Pak, izin interupsi. Sebenarnya ya ada cara yang lebih etis sih. Kita kan bisa memblokir akses ke itu berbahaya ya, tanpa harus merekam setiap huruf yang kami ketik Pak. Jadi kalau misalnya email kantor ya mau diaudit ya silakan itu milik perusahaan. Tapi kalau misalnya email pribadi dan rekaman ketikan itu kan udah melanggar batas HAM digital Pak. Iya. Izin ya, saya setuju dengan Bu Bunga di bagian teknis ya. Jadi kan keylogger, keystroke logger itu kan menyimpan data yang terlalu sensitif ya. Sebagai orang IT, saya juga agak ngeri ya kalau harus menyimpan database berisi password, password bank seluruh karyawan gitu. Risikonya kalau database itu diretas, ya yang kena imbasnya juga kita karyawan sendiri gitu Pak. Bagaimana? Oke, baik. Lalu kalau misalkan nggak bisa, solusinya apa ya, Pak Pari dan Bu Bunga? Kalau tidak ada monitoring produktivitas perusahaan, takutnya ada kebocoran data gitu. Izin Pak, solusinya itu adalah memantau proporsional. Jadi kami setuju dipantau, tapi hanya untuk hal-hal yang berkaitan langsung dengan pekerjaan, bukan ranah pribadi Pak. Itu. Hmm, Mungkin izin masuknya untuk negosiasi. Saya kan sebagai penengah juga dari pihak karyawan ya. Paling kita bisa ambil jalan tengah atau win-win solution. Kita gimana kalau kita buat draft kebijakan penggunaan IT, dan akan saya catat poin-poin untuk kesepakatan yang ada di sini gitu. Gimana? oke sih, asal diganti dengan pemblokiran situs non produktif gitu. Di jam kerja, saya sih setuju-setuju aja ya. Nah, tapi terkait yang kebocoran data perusahaan atau email perusahaan itu gimana? Izin masuk ya untuk soal email. Kita sepakati aja bahwa email kan email kantor itu boleh dipantai penuh. Jadi, tapi untuk email pribadi itu jangan sampai bisa dibaca gitu isinya. Hanya boleh dipantau trafficnya saja gitu. Bagaimana Pak? Atau dari rekan? Sepakat sih Pak. Soalnya eh, asal isi curhatan saya di email pribadi tidak dibaca di HRD sih. Jadi ya udah, sepakat. Baik, kalau gitu saya sepakati juga. Izin masuk lagi ya.
Paling diskusi ini berdasarkan argumen dari pihak Bunga dan juga dari pihak Adrian. Kita telah menyusun draft kebijakan penggunaan IT yang akan dibacakan hasilnya sebagai output dari tugas kita. Baik, akan saya bacakan tentang draftnya. Tujuannya untuk draft ini itu menyeimbangkan keamanan aset perusahaan dengan hak privasi karyawan. Dari untuk pemantauan email itu perusahaan berhak mengaudit seluruh email perusahaan nih. Tapi untuk email pribadi, perusahaan tidak boleh atau jangan memantau konten kecuali ada perintah hukum yang sah. Terus untuk larangan keylogger tadi, perusahaan tidak boleh menggunakan perangkat lunak keystroke logger gitu untuk menghormati keamanan data perbankan dan keamanan pribadi dari karyawan sendiri gitu. Terus untuk penggunaan internet, karyawan diizinkan menggunakan internet untuk keperluan pribadi secara wajar saat jam istirahat ataupun saat jam senggang, selama tidak membuka situs terlarang seperti judi, pornografi atau dan lain-lain gitu. Terus untuk sanksi jika melanggar terhadap kebijakan ini akan diberikan sanksi bertingkat gitu sesuai peraturan perusahaan. Gimana Pak untuk draftnya? Apakah setuju? Baik, kalau gitu saya Adrian selaku Kepala Departemen atau Manajer di Divisi Digital dan Komunikasi menyetujui draft ini dan boleh diupdate lagi ya dokumennya agar bisa saya tanda tangani. Bagaimana dengan Bu Bunga Citra, apakah setuju? Baik, saya sebagai perwakilan dari karyawan juga menyetujui. Oke, karena dari kedua belah pihak, Pak Adrian dan Bu Bunga telah sepakat itu. Paling diskusi etika privasi ini ditutup itu. Terima kasih atas partisipasinya. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Begitulah contoh simulasi mengenai draft diskusi kebijakan perusahaan di PT Alek Jaya Abadi mengenai etika profesi dengan tema utama keylogger pada setiap komputer di perusahaan. Dan hasilnya tidak diterapkan keyloggernya karena melanggar etika profesi, tapi ada solusi lain yaitu dengan pemantauan seperti traffic file dan juga situs-situs yang dikunjungi oleh perusahaan agar tetap produktif dan tidak melanggar peraturan perusahaan. Terima kasih rekan-rekan semua. Di sini saya Adrian, Bunga dan juga Farid menutup diskusi etika profesi kali ini. Terima kasih semuanya.